Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertemu di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 25 Mei 2021, kita akan belajar dari Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 dan 7 dan pasal 18 ayat 2 sampai 4. Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 dan 7 dan Yosua pasal 18 ayat 2 sampai 4. Judulnya adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semboyan ketiga dari Ki Hajar Dewantara yang akan kita pelajari kali ini adalah Tutwuri Handayani. Apa artinya Tutwuri Handayani itu? Tutwuri itu artinya mengikuti dari belakang. Handayani itu artinya memberi manfaat atau bisa juga diartikan memberi dorongan dan arahan. Jadi singkatnya Tutwuri Handayani itu adalah mengikuti dari belakang yang memberi manfaat, yaitu memberi dorongan dan arahan. Karena ini ditujukan di dalam dunia pendidikan pertama-tama, maka artinya adalah, pengertiannya adalah seorang guru atau pendidik harus mengikuti dari belakang untuk memberikan dorongan dan arahan. Sekalipun demikian, sekalipun pertama kali ditujukan dalam dunia pendidikan, tetapi semboyan ini juga bisa diterapkan di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, saat ini kita akan belajar berkaitan dengan Tutwuri Handayani ini dalam kaitannya dengan rohani, dalam masalah kerohanian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Yosua. Kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama, khususnya kisah-kisah yang berkaitan dengan Yosua, maka kita tahu bahwa Yosua itu pada mulanya ngarsa sung tulodo. Dia berada di depan memberi contoh, yaitu di dalam keteguhannya bersama dengan Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Itu yang terutama dalam semangatnya untuk meraih janji Tuhan. Dia menjadi teladan dalam hal itu, yaitu ngarsa sung tulodo. Kemudian dia juga ing madya mangun karso. Dia di tengah-tengah bangsanya dia memberi semangat untuk bangsanya lebih maju dan terus maju, khususnya di dalam meraih tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Nah, sekarang kita belajar mengenai Yosua yang Tutwuri Handayani. Ya, berada di belakang tetapi bermanfaat, yaitu memberikan dorongan dan arahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan hal itu, kita akan melihat 3 hal penting di dalam kehidupan Yosua yang menjalankan semboyan Tutwuri Handayani ini. Yang pertama berkaitan dengan alasannya
berkaitan dengan alasannya. Alasannya adalah memang sudah waktunya untuk Yosua itu tuturi handayani. Mari perhatikan Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Alasannya memang sudah waktunya untuk Yosua tuturi handayani. Karena apa? Di situ ada dua kata yang sepadan, yaitu tua. Tua. Kata tua dalam bahasa Ibrani itu zaken. Itu bisa berarti tua-tua sebagai jabatan, tetapi juga bisa berarti tua beneran secara umur. Dan di sini jelas ini adalah tua beneran. Jadi Yosua sudah tua. Kemudian kalau kita lihat kata yang kedua di sini adalah lanjut umur. Lanjut umur di dalam bahasa Ibrani dipakai kata babayamim. Itu dari kata dasar boyom. Ya. Babayamim dari kata dasar boyom. Di dalam King James Version itu diterjemahkan stricken in years. Stricken in years. Artinya dilanda tahun-tahun. Apa artinya itu? Dilanda tahun-tahun. Kita bayangkan saja seandainya ada air yang mengalir ke bawah, gitu ya. Air yang mengalir ke bawah. Kan tanah itu dilanda oleh air, ya. Dilanda oleh air. Jadi dikuasai oleh air, ya. Hanya air yang kelihatan. Nah, kalau seseorang dilanda oleh umur, berarti ya umurnya sudah banyak menguasai orang itu. Itu artinya. Jadi sepadan kan, tua dan lanjut umur. Ini menunjukkan fisik Yosua yang sudah ya tidak segar lagi, sudah tidak seperti waktu dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tidak lagi kelihatan wah segar bugar gitu ya, sudah tidak lagi. Karena apa? Karena tua dan lanjut umur. Tua dan lanjut umur. Itulah sebabnya saatnya tiba bahwa Yosua harus tuturi handayani. Yosua harus sadar diri, tahu diri, siapa dirinya saat itu, yaitu orang tua, orang yang lanjut umur. Dan biarlah generasi berikutnya yang melanjutkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya mereka generasi selanjutnya yang ya melanjutkan perjuangan-perjuangan untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi jelas alasannya kenapa tuturi handayani, ya karena memang sudah waktunya untuk Yosua tuturi handayani saja. Berada di belakang tapi tetap bermanfaat, memberikan dorongan dan arahan. Kemudian kita lihat bagian yang kedua adalah dasarnya. Kalau tadi alasannya dari tuturi handayani yaitu karena memang sudah waktunya, karena Yosua tua dan lanjut umur. Sekarang dasarnya. Dasar tuturi handayani di sini sesuai perintah Tuhan. Perhatikan Yosua pasal 13 ayat yang ke-7 ya. Yosua 13 ayat yang ke-7. Demikian. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Jadi Yosua ya sekedar tuturi handayani saja. Biar itu dibagikan kepada suku-suku dan suku-suku yang melanjutkan untuk meraih janji Tuhan itu. Itu sesuai perintah Tuhan. Jadi memang perintah Tuhan ya Yosua bagikan saja. Bagikan saja, sementara yang meraih adalah suku-suku itu sendiri.
Jadi Yosua hanya membuka jalan untuk suku-suku ini ya berjuang sesuai dengan wilayah yang sudah ditetapkan untuk mereka miliki. Mereka harus berjuang masing-masing. Yosua hanya menjadi jalan pembuka. Ini punya suku A, ini punya suku B, ini punya suku C, dan seterusnya. Yosua hanya menjadi jalan pembuka. Dia hanya tuturi handayani karena itulah perintah Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, perhatikan isinya, isi dari tuturi handayani, yaitu memberi dorongan. Memberi dorongan. Nah sekarang baru kita lihat Yosua pasal 18 ya. Yosua pasal yang ke-18. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Saya bacakan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini memang berupa pertanyaan, tetapi pertanyaan dorongan. Berapa lama lagi sih? Ya, itu ya. Itu pertanyaan tapi mendorong. Supaya apa? Supaya segera dilakukan. Supaya suku-suku yang belum memperoleh tanah Kanaan itu supaya segera. Maka dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malasan. Ini dorongan. Pertanyaan dorongan. Pertanyaan dorongan bagi suku-suku Israel. Yosua ingin supaya mereka segera melakukannya. Nah inilah isi dari tuturi handayani. Itu memberi dorongan, ayo, kamu bisa. Dan kamu jangan malas, ayo gitu ya. Itu dari belakang Yosua memberikan dorongan. Dia tidak bisa lagi pimpin karena sudah tua. Jadi biar suku-suku inilah yang meraihnya. Ayo, kamu bisa. Jangan malas-malas, ayo kerjakan. Ambil itu daerah yang sudah ditetapkan bagi sukumu. Nah, seperti itulah isinya. Jadi memberikan dorongan. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Yosua memang benar-benar menerapkan tuturi handayani. Karena dia punya alasan, memang dia sudah tua dan perlu regenerasi. Perlu orang lain yang melakukannya. Dia punya dasar karena itu adalah perintah Tuhan. Supaya memang dia mendorong saja kepada suku-suku yang ada. Dan isinya memang benar-benar dorongan. Walaupun berupa pertanyaan, tapi ini pertanyaan dorongan ya. Pertanyaan untuk memberi semangat ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Ayo gitu ya. Istilahnya seperti itu. Yosua benar-benar tuturi handayani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan kali ini? Pertama, ingat perlunya regenerasi. Perlunya regenerasi Bapak Ibu. Dimanapun Anda dan saya berada, itu harus ada regenerasi. Kalau enggak, itu akan terjadi stagnan. Dan ketika seorang pemimpin tidak melakukan itu, dan dia kemudian dipanggil Tuhan, akan terjadi kekacauan dari kelompok yang dia pimpin. Misalkan di tempat kerja. Ya, berikan kesempatan. Ya, tentu regenerasi ini kan perlu dilatih. Ya, perlu ada kesempatan-kesempatan kecil dulu ya. Kemudian lebih besar. Beri kesempatan kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin. Jadi jangan dikuasai terus-menerus. Anda sebagai pimpinan itu ya makin lama kan makin tua. Makin berumur. Makin tambah usianya dan tenaganya semakin berkurang. Ide-idenya semakin berkurang. Kreativitasnya semakin berkurang. Perlu adanya regenerasi. Di tempat kerja, di instansi-instansi pemerintah maupun swasta, di lingkungan masyarakat, bahkan juga di pelayanan di gereja,
perlu adanya regenerasi. Dan kita kalau sudah mencapai umurnya, ya kita harus sadar, itulah alasan saatnya kita tuturi handayani. Biar yang muda-muda lah, yang masih energik lah yang melakukan itu. Kita tuturi handayani saja, ya. Beri dorongan supaya mereka bisa baik dalam kerjanya, bisa baik dalam pelayanannya, dan mereka menjadi semakin mantap. Bapak Ibu, yang kedua kita lihat adalah jangan tinggalkan yang muda. Jadi yang namanya tuturi handayani itu kan tidak meninggalkan. Yosua tidak meninggalkan bangsanya, sukunya. Dia hanya berada di belakang. Supaya suku-sukunya itulah yang bekerja, yang meraih janji Tuhan. Yosua tidak meninggalkan. Demikian juga dengan Anda dan saya ketika terjadi regenerasi dan kita tuturi handayani, itu bukan berarti kita meninggalkan. Jangan, yang muda itu masih perlu dorongan dan arahan. Perlu dorongan dan arahan di tempat kerja, di instansi-instansi yang saya sebut tadi, maupun di pelayanan di gereja. Yang muda ini perlu dorongan dan arahan. Jadi jangan ditinggalkan. Yang namanya tuturi handayani itu berarti tidak meninggalkan yang muda. Yang tua tetap berada di belakang, memberikan dorongan dan arahan. Dan yang ketiga, beri kesempatan dengan dorongan dan arahan itu. Jadi beri kesempatan kepada yang muda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sekali lagi, dimanapun kita berada, ada saatnya di mana kita harus tuturi handayani. Dan biarlah yang melanjutkan karya itu adalah yang muda-muda. Tetapi dengan tuturi handayani kita memberi dorongan dan arahan, karena itu masih diperlukan oleh generasi di bawah kita. Mereka masih memerlukan kita, tetapi kita tidak perlu menonjol karena kita hanya tuturi handayani. Biar mereka, beri kesempatan kepada mereka, dan dengan dorongan dan arahan mereka menjadi mantap. Yang memimpin menjadi mantap kepemimpinannya, yang bekerja menjadi mantap di dalam pekerjaannya. Kalau Yosua bisa untuk tuturi handayani, maka Anda dan saya juga bisa. Kalau pada saatnya kita harus tuturi handayani, di belakang tetapi memberi semangat, mengikuti mereka tetapi memberi arahan. Tuturi handayani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus juga yang akan membantu kami merenungkannya dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.